Tugas sejarah, tugas sejarah, tugas sejarah. Featuring Clarissa, sepupu aku. This is Gita, sepupu aku. Dia sering ngasih aku pelajaran yang saya tidak peduliin pun mau tahu. Tapi ya biarin dia ngeluarin bakatnya yang saya tidak peduliin. Kita kan tinggal di Pamulang ya. Emang iya. Iya. Terus kita kan di Provinsi Banten ya. Kamu tahu sejarahnya nggak? Enggak. Kamu mau tahu nggak? Guys, aku hari ini akan menjelaskan mengenai Kesultanan atau Kerajaan Banten. Karena masih kita tinggal di Provinsi Banten, kita nggak tahu sejarahnya sendiri. Pokoknya lah, what if I tell you, awalnya Banten itu tuh bukan suatu suatu kerajaan atau kesultanan. Awalnya suatu kadipaten. Kadipaten apa? Kadipaten tuh kayak suatu wilayah yang tunduk kepada kerajaan pokoknya. Jadi awalnya Banten itu tuh suatu kadipaten pejajaran di mana menjadi kayak suatu pelabuhan yang terkenal. Jadi bayangkan tuh kalau ada saudagar-saudagar luar negeri mau beli rempah-rempah ke Nusantara, itu tuh dia lewat pelabuhan Banten atau pelabuhan Sunda Kelapa yang udah terkenal banget di Pajajaran. Nah, jadi proses Banten menjadi suatu kesultanan atau kerajaan itu tuh karena Pajajaran tuh pernah diserang sama Demak. Coba penyerang Pajajaran. Jadi Pajajaran tuh pernah menjalani kayak suatu hubungan dengan Portugis ya. Nah, dan kamu tahu kan kalau Indonesia pernah diserang sama Portugis, kamu pernah belajar kan di sekolah kamu. Nah, pada saat Portugis itu sedang melakukan invasi gitu, kayak menyebar kekuasaannya, itu tuh kayak membuat Demak takut dong dengan hal itu. Selain itu, Portugis itu juga sudah meruntuhkan banyak kerajaan di sana. Contohnya kerajaan Samudra Pasai. Itu kayak kerajaan Islam juga. Dia itu runtuh gara-gara Portugis. Pasti kan kalau misal kerajaan kamu diserang dengan suatu negara, kan pasti kerajaan bakal takut dong. Itu bakal hal tersebut bakal terjadi juga. Jadi semenjak Pajajaran itu runtuh karena diserang oleh Demak, akhirnya pelabuhan Sunda Kelapa diambil oleh Demak, diganti namanya jadi Jayakarta. Abis itu Kadipaten Banten itu tuh diambil juga sama Demak, itu tuh jadinya di bawah kekuasaan Demak. Tapi ternyata Demak itu juga kayak menjalani suatu problem juga di dalam kerajaannya. Ada suatu kayak balas dendam politik gitu. Jadi gini, ada raja namanya Trenggana. Nah, si Trenggana ini nih punya anak. Nah, kalau misalnya ayah kamu jadi raja, pasti seharusnya keturunannya ke kamu kan? Iya. Enggak, malah dikasih ke saudaranya. Anaknya jealous dong, anaknya bunuh saudaranya. Saudaranya punya anak, anaknya bunuh anaknya. Anaknya ini bunuh lagi si bapaknya itu. Jadi kayak bunuh-bunuhan gitu loh, politik balas dendam. Nah, karena itu tuh merupakan salah satu faktor kayak runtuhnya Demak. Kan perlahan Demak mulai runtuh, akhirnya Banten dikasih kebebasan dan Banten menjadi suatu kerajaan atau kesultanan di tahun 1526 di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin itu siapa? Fun fact, Maulana Hasanuddin itu aslinya ada keturunan dikit dari Pajajaran. Jadi Prabu Siliwangi, rajanya Pajajaran, punya putrinya nikah sama orang namanya Syarif Hidayatullah. Nah, Syarif Hidayatullah dengan putrinya si Prabu Siliwangi punya anak namanya Maulana Hasanuddin. Komoditi, kalau kita lihat dari kondisi ekonomi, dia itu tuh komoditi ekspornya untuk para saudagar-saudagar yang datang itu tuh lada. Tapi Banten nggak menghasilkan rempah-rempah, dia cuma menghasilkan bahan-bahan pokok kayak beras gitu. Dapat ladanya dari mana dong? Nah, mereka dapat ladanya itu dari Palembang. Jadi guys, setelah Maulana Hasanuddin itu dilanjut ke putranya Maulana Yusuf, dilanjut lagi ke putranya Maulana Muhammad. Nyanyi lagi dia. Dilanjut lagi ke Maulana Muhammad. Nah, fun fact, Maulana Muhammad ini nih masih muda pada saat dia memerintah kerajaan Banten. Jadi kamu tahu kan kalau misalnya di film-film kalau ada kayak
putri atau pangeran yang memerintah suatu kerajaan masih muda itu ada kayak advisor mereka gitu kan. Nah, itu sama halnya terjadi dengan si Maulana Muhammad. Tetapi guys, Maulana Muhammad itu pernah melakukan suatu serangan ke Palembang untuk mengambil ladanya. Setelah Maulana Muhammad dilanjut lagi ke Pangeran Ratu. Agak ada ya namanya Pangeran Ratu. Itu cowok atau cewek? Tebak. Non-binary. Anyways, abis dari Pangeran Ratu ini, fun fact, itu punya hubungan yang bagus dengan kerajaan-kerajaan luar, lebih spesifik kerajaan Inggris. Dilanjut ke Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada saat Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini mengalami masa kejayaan. Tahu gak kenapa? Kenapa? Kita lihat dari kondisi ekonominya. Pertama, dia punya lada. Lada ini sangat rare. Jadi dulu tuh guys, rempah seperti lada itu sangat rare. Dan biasanya saudagar-saudagar itu ke Nusantara untuk mencari lada. Karena itu Banten menjadi kaya raya. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa ini tidak suka dengan Belanda atau VOC guys. Jadi pokoknya setiap Belanda ke Banten kayak kamu kerja sama aku nggak? Katanya enggak. Tapi guys, anaknya Sultan Haji itu malah menjalani hubungan romantis dengan Belanda. Enggak, gue canda. Jadi Sultan Haji itu tuh menjalani hubungan yang baik dengan Belanda. Dia malah bekerja sama dengan Belanda. Dan pada saat itu Sultan Ageng Tirtayasa, bapaknya itu tuh belum wafat, jadi dia masih hidup. Cuman kayak kekuasaan dipindah ke anaknya gitu doang. Pokoknya Sultan Haji ini menjalani hubungan baik dengan Belanda, bekerja sama gitu. Sampai, tahu gak sih, sampai Sultan Ageng Tirtayasa ini nih diasingkan. Akhirnya dia ditahan oleh Belanda di Batavia. Itu kalau misalnya zaman sekarang udah masuk film azab itu. Pokoknya Sultan Haji ini mendapatkan banyak banget dukungan dari VOC. Tapi guys, ternyata Belanda malah memanfaatkan Banten. Dia memanfaatkan kalau Banten ini merupakan pelabuhan yang terkenal. Dia memanfaatkan kalau Banten ini kaya raya, penuh dengan lada. Dan akhirnya dimonopoli perdagangannya. Dan semenjak itu, Banten mulai runtuh karena VOC. Meledak. Oke Klah, kamu sekarang sudah tahu sejarah Banten. Udah. Apa kritikan dan saran? Merdeka. Hai penonton, sekian dari video saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Bye-bye.